Sementara itu, kendaraan pribadi mulai mendominasi gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Data Jasa Marga menyebut terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak 9,68% pada 3 hari terakhir dibandingkan dengan hari biasa. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret mendatang. Untuk mengetahui pantauan mudik terkini sudah ada rekan Amrina Rida di gerbang tol Cikatama. Selamat malam Amrina, apakah sudah terjadi peningkatan kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama malam ini? Iya, Mega dan juga pemirsa, sebenarnya memang kalau kita melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek atau lebih tepatnya di sekitar gerbang tol Cikatama, ini memang dalam 3 hari terakhir ini sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas. Kalau kami memantau, walaupun sudah terjadi kenaikan volume kendaraan, namun ternyata untuk arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini masih ramai lancar dan juga masih sangat kondusif. Dan untuk situasi ini berlaku ataupun juga terjadi di 2 jalur, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun Jawa Barat, ataupun juga arah sebaliknya dari arah tol Trans Jawa ataupun juga Jawa Barat menuju ke arah Jakarta, di mana kondisi kendaraan ini bisa melintas dengan normal, lalu juga belum terlihat adanya hambatan ataupun juga kepadatan, dan bahkan di jam-jam tertentu ini misalnya untuk kendaraan bisa melaju dengan kecepatan maksimal, sehingga memang hari ini meskipun sudah 5 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, untuk situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini masih sangat kondusif. Nah, terkait dengan kenaikan volume kendaraan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dalam 3 hari terakhir memang sudah terjadi kenaikan. Bahkan berdasarkan statement dari pihak Jasa Marga, dalam 3 hari terakhir ini dari hari ke hari terjadi kenaikan volume kendaraan hingga 10%. Dan kalau kami bandingkan begitu ya, misalnya berdasarkan data dibandingkan dengan volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, begitu di hari-hari biasa ketika tidak dalam momen arus mudik ini ada 31.000 kendaraan. Namun pada hari ini sekira pada pukul 8.30 tadi data terakhir mencatat bahwa sudah ada 46.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini ada kurang lebih 18.000 kendaraan yang masuk gerbang tol, begitu. Artinya memang sudah terjadi kenaikan volume kendaraan. Dan diprediksi untuk malam nanti ini akan ada hampir 50.000 kendaraan yang akan melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, untuk kenaikan volume kendaraan secara signifikan ini sepertinya baru akan terjadi esok hari 27 Maret dan puncaknya akan terjadi pada 28 Maret 2025, di mana ketika puncak arus mudik berlangsung pada tanggal 28 ataupun juga sampai tanggal 29 diprediksi bahwa kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini mencapai 100.000 kendaraan. Ini tentunya adalah angka yang besar dan juga tinggi, begitu, sehingga akan ada kemungkinan kepadatan yang terjadi di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, tentunya dari pihak Jasa Marga ini Mega melakukan sejumlah antisipasi dan juga sistem-sistem yang akan diterapkan untuk nantinya mengantisipasi apabila ada kepadatan. Ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh pihak Jasa Marga mulai pada tanggal 27 Maret ataupun juga esok hari. Di antaranya adalah kontraflow, lalu juga one way dan juga ganjil genap. Nah, secara rinci ini Mega dan juga pemirsa, rencananya untuk kontraflow akan dilaksanakan esok hari dari kilometer 47 ke kilometer 70 tol Jakarta Cikampek dimulai pada tanggal 27 Maret pukul 14 hingga 29 Maret pukul 24. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan adanya skema rekayasa lalu lintas one way yang akan diberlakukan dari KM 70 ke KM 414 tol Kali Kangkung yang akan diberlakukan pada 27 Maret pukul 14 hingga 29 Maret
pukul 24. Dan juga ada skema lain yakni ganjil genap yang juga akan diberlakukan dari KM 47 ke KM 414 Tol Kali Kangkung pada 27 Maret hingga tanggal 29 Maret 2025. Namun yang pasti tadi pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa apakah esok hari jadi diberlakukan atau tidak rekayasa lalu lintas tersebut, apakah sesuai rencana pukul 14 atau tidak, ini nantinya masih akan melihat by data apa yang akan terjadi dan apakah esok hari sudah mulai terjadi penumpukan atau tidak. Dan pihak Jasa Marga sendiri selain akan menerapkan rekayasa lalu lintas tersebut secara situasional, juga akan melaksanakan tersebut sesuai dengan arahan dari kepolisian ataupun juga dikresi dari pihak kepolisian. Namun yang pasti dari pihak Jasa Marga memang telah melakukan sejumlah antisipasi lain untuk hari ini saja. Bahkan untuk gardu tol yang diterapkan ataupun juga dibuka dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ataupun juga Jawa Barat, ini ada 19 gardu tol dan untuk arah sebaliknya ini adalah 11 gardu tol. Padahal di hari-hari biasa ini untuk arah dari Jakarta ke Jawa Barat ini ada 15 gardu tol dan untuk arah Jawa Barat menuju ke arah Jakarta ini ada 15 gardu tol. Artinya memang sudah ada penambahan gardu tol yang dibuka dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Tentunya ini menyesuaikan dari adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan satu hal yang paling penting, Mega, bahwa pihak Jasa Marga dalam momen arus mudik ini selalu menghimbau dari pihak pengendara untuk menjaga kesehatan karena akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dengan situasi jalan yang sangat dinamis. Jadi dihimbau untuk menjaga kesehatan, untuk istirahat yang cukup, dan yang pasti memastikan kondisi kendaraan agar tetap prima. Dan yang paling penting adalah selalu jangan lupa untuk mengisi saldo Tapcashnya mereka ataupun juga kartu tol mereka agar tidak menyebabkan adanya antrian di gerbang tol, karena apabila terjadi adanya kurang saldo maka akan menyebabkan kemungkinan besar kemacetan yang bisa berimbas pada antrian yang cukup mengular. Tentunya Mega, kita nantikan arus mudik pada tahun ini, kita harapkan arus mudik tahun ini bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar serta tanpa adanya satu hal-hal yang tidak kita semua inginkan. Mega. Baik, terima kasih Amrina. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pelabuhan Merak menjadi salah satu lokasi operasi ketupat 2025. Menteri Perhubungan kembali meninjau Pelabuhan Merak guna kesiapan pelayanan kepada para pemudik yang akan menggunakan transportasi penyeberangan antar pulau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi kembali melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak Rabu siang. Kunjungan bersama Menko PMK, Pratikno, Kapolri, Panglima TNI, dan pihak terkait dimaksudkan guna memastikan kesiapan pelayanan pelabuhan di momen mudik Lebaran. Kondisi Pelabuhan Merak terpantau ada peningkatan jumlah pemudik, namun hingga saat ini masih aman dan normal terkendali. Namun sejumlah langkah akan disiapkan guna mengurai kepadatan di jalur penyeberangan jelang puncak mudik Lebaran. Dipimpin Bapak Menko PMK, kami melaksanakan pengecekan terkait dengan kesiapan pelayanan mudik khususnya di jalur penyeberangan Merak Bakahuni. Tadi kita melaksanakan Zoom meeting untuk memastikan dan mendengarkan presentasi dan paparan langsung terkait dengan bagaimana upaya untuk memitigasi puncak arus mudik yang akan terjadi di tanggal 28. Alhamdulillah dari beberapa kebijakan terkait juga dengan adanya program diskon terhadap tiket, termasuk juga tiket kapal dan program WFA, terjadi penguraian terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik khususnya di jalur. Untuk mengetahui bagaimana lonjakan pemudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan Indra Setia Budi di sana. Selamat malam Indra, apakah lonjakan pemudik mulai terjadi di Pelabuhan Merak saat ini?
Baik Mega, selamat malam Mega dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait malam hari, memang beberapa hari kami melaporkan di lokasi, saya melaporkan saat ini di Pelabuhan Merak, Banten, tepatnya di jalur eksekutif. Jadi setiap malam dari sore hingga malam hingga dini hari ini memang animo masyarakat pemudik atau kendaraan ini terus meningkat Mega dan juga pemirsa. Dan pantauan kami tepat di H-6 kemarin ini sudah ada sebanyak hampir 300 penumpang dari periode min 10 hingga H-6 kemarin. Ini sudah hampir 300 lebih penumpang dengan 45.000 kendaraan sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan memang benar diketahui bahwa pukul 2 siang hari tadi, Mega dan juga pemirsa, diketahui bahwa sejumlah petinggi negara ini meninjau secara langsung, yakni Menteri PMK, yakni Pratikno, dan juga Menhub, ini Dudi Purwakandi beserta jajaran terkait dari Kapolri maupun juga Panglima TNI meninjau secara langsung tadi sore hingga sore hari tadi, yang mana mereka melakukan rapat koordinasi terkait persiapan terkait puncak arus mudik 2025 yang mana akan diprediksi jatuh pada tanggal 28 Maret 2025, yang mana pihaknya melakukan sejumlah kebijakan, yakni periode 2000 maksud kami tanggal 26 hari ini sampai tanggal 30 pihak dari SDP akan melakukan diskon tiket, yang mana ini berlaku selama sampai 30 Maret, yang ini berkisar 35%. Mega dan juga pemirsa, diketahui bahwa kebijakan ini juga salah satunya tempat saya melaporkan di jalur eksekutif ini, Mega dan juga pemirsa, bahwa yang semula jalur eksekutif namun dari periode 21 Maret hingga sampai 30 Maret 2020 ini jalur eksekutif ini berubah menjadi jalur reguler, yang mana ini sangat murah dan sangat membantu sekali para pemudik dalam melakukan mudik lebaran tahun 2025 kali ini. Dan nantinya pantauan kami memang sudah animo terus meningkat, dan sejumlah rekayasa dari kepolisian nantinya juga akan melakukan sistem rekayasa terkait jalur tol dari Cipali menuju Merak maupun dari Tangerang menuju Merak. Ini akan dilakukan sistem ganjil genap, Mega dan juga pemirsa, untuk mengurai kepadatan di area ini. Dan pihak ASDP juga akan melakukan penambahan nantinya 10 kapal tambahan per harinya, yang mana sebelumnya 30. Ini mencapai saat ini 40 kapal siap sedia menampung semua masyarakat yang akan mudik melalui penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan terkait selain itu juga bahwa ASDP juga melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, maksud kami rekayasa keberangkatan dari pemudik yang menggunakan sepeda motor maupun juga truk ini akan dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai kepadatan di area ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik, dipastikan sebelum melakukan keberangkatan, dipastikan Anda sudah mengantri di belakang tempat saya melaporkan saat ini untuk 2 jam sebelum keberangkatan guna untuk keterlambatan nantinya. Demikian Mega, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporannya dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.